silahkan kirimkan melalui WhatsApp di 081525225949 atau 0815757800 949. Tadi ada yang tanya gimana cara masuknya? Masuk apa? Kalau mau masuk mau nanya silakan di 081225225949 atau di 0815757800 949. Karena sampai jam setengah 11 nanti atau pukul 10.30 Ningrum akan temani Anda bersama dengan Ibu Evangelis Elizabeth Philip yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Saya sapa terlebih dahulu nih karena kita sudah terhubung melalui aplikasi Zoom. Selamat pagi, Ibu. Pagi Ningrum, Apa kabar Ibu? kabarnya luar biasa, dahsyat. Di Semarang Bu. Iya Ningrum. Aduh, kalau hari Rabu itu adalah harinya di Semarang. Mau kemana, mana hari Rabu balik Semarang. Iya puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, yang mau nanya silakan ya 081225225949 atau 0815757800 949. Atau Anda mau mengingatkan saya bahwa pertanyaan saya belum dijawab Ningrum. Nah, silakan karena saya mengingatnya semua minggu lalu sudah terjawab. Cuman takutnya ada yang kelewatan gitu kan, ada yang belum kejawab, Ningrum kok abaikan WhatsApp saya. Bukan maksudnya untuk mengabaikan, karena begitu banyak WhatsApp yang masuk, seringkali tertenggelam gitu ya. Jadi kalau Anda mengingatkan pakai nomor yang sama, otomatis nanti WhatsApp itu keluar dan naik ke atas, saya bisa bacakan ya. Jadi sebelumnya saya minta maaf dulu kalau misalnya ada yang terabaikan kemarin-kemarin. Nah, silakan sekarang pop up lagi gitu ya dalam artian tanya lagi nih Rom, ini belum dijawab nih pertanyaan ini. Nah, boleh, silakan. Takutnya saya yang kelewatan gitu ya. Karena memang begitu banyak WhatsApp yang masuk. Jadi seringkali agak sedikit susah. Oke. Ini ada yang WhatsApp sebentar. Oke, saya baca dulu. Mau pagi Bu, saya mau tanya arti dari Yesaya 45 ayat 11. Yesaya 45. Judulnya baca dulu Ningrum. Ya Bu, judul perikopnya ya. Iya. Yesaya 45 ayat 11. Nah, judul perikopnya adalah Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Judul perikop ini. Lalu ayat 11-nya begini, beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah dan pembentuk Israel. Kamukah yang mengajukan pertanyaan kepadaku mengenai anak-anakku atau memberi perintah kepadaku mengenai yang dibuat tanganku? Itu ayat 11. Oke. Jadi itu memang satu apa ya namanya ya? Seringkali ini manusia ini lupa bahwa Tuhan itu adalah pencipta. Iya. Ya. Tanpa disadar banyak orang itu memerintah Tuhan seperti hambanya. Tapi lupa bahwa sebetulnya Tuhan itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Allah yang Maha Kuasa. Ya. Dan Raja Kores itu kan orang sebetulnya orang kafir, orang yang nggak kenal Tuhan. Tapi dia dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan gitu. Itu terserah Tuhan, haknya Tuhan. Ningrum yang salah Bu. Ini judul perikop untuk ayat 11 ini Tuhan adalah pencipta. Berarti betul yang disampaikan Ibu. Betul, gitu loh. Ya. Terhadap pencipta kita ini harus tunduk. Kita harus nurut dengan siapa yang menciptakan kita. Dia pasti menciptakan manusia dengan rancangan damai sejahtera.
Nggak mungkin menciptakan sesuatu yang kemudian untuk dihancurkan kan. Ya. Nah, cuman kadang manusia ini lupa gitu loh. Mm-mm. Banyak manusia itu tidak bisa mengikuti rencana pencipta, tapi justru banyak manusia itu yang suka ngatur pencipta. Mm. Ya. Bu, tapi kalau misalnya nih, misalnya kita berdoa gitu kan. eh Doa yang seperti apa yang harus kita naikkan biar kita tidak tadi kesannya kayak kita yang ngatur Tuhan gitu, Bu. Karena ini kan terus kemudian orang bilang tipis banget bedanya gitu ya. Kita minta atau kita ngatur Tuhan. Loh, pasti beda. Karena Mm-mm. pengertian bedanya kan gini. Ketika kita melihat dan membaca rancangannya, blueprintnya Tuhan, bahwa Tuhan itu menciptakan manusia dengan tujuan A, B, C, D gitu. Mm-mm. Ya kalau kita sudah mengerti itu, ya kita tinggal Tuhan, aku percaya rancanganmu dalam hidupku bukan kecelakaan, tapi Ya. rancangan damai sejahtera yang Tuhan kasih aku hari esok yang penuh pengharapan. Mm. Walaupun sekarang aku nggak ngerti, rasanya berat, rasanya kok kayak semrawut semua, kacau semua. Tapi aku tetap percaya bahwa Tuhan itu pasti memberikan kepadaku sesuatu hal yang baru, yang baik. Mm. Nah kalau kita nggak tahu apa-apa dan nggak pernah sadar bahwa Tuhan itu pencipta, kita ini ciptaan, ya pasti kita doanya seenaknya sendiri, Ningrum. Mm. Mm. Misalnya memerintah, Tuhan, kan Tuhan, begini, begitu. Padahal sebetulnya yang harus diperintah itu malaikat, bukan Tuhan. Mm. Tuhan jaga rumahku, Tuhan jaga anjingku, Tuhan jaga gini. Yang harus diperintah itu, yang disuruh menjaga itu sebetulnya bukan Tuhan. Tapi yang harus diperintah itu malaikat. Karena malaikat itu diciptakan untuk melayani kita. Mm. Oke, ini ada lanjutan pertanyaannya. Ini hampir mirip seperti yang Ningrum tanyakan tadi sebetulnya. Bisakah kita memerintah Tuhan karena kita sudah diberikan kuasa di atas bumi ini? Seperti Yosua 10 ayat 14. Yosua 10 ayat 14. Judul perikopnya pertempuran dekat Gibeon, Yosua merebut bagian selatan Kanaan. Yosua 10 ayat 14 itu bunyinya belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Iya, itu Joshua nggak merintah Tuhan, tapi dia minta dengan otoritas itu dia menghentikan matahari, gitu loh. Nah, kalau sekarang zaman sekarang kita setelah kita di perjanjian baru, kuasa di surga dan di bumi yang ada pada Yesus telah diberikan kepada kita. Dan kita yang bisa memerintahkan bumi ini untuk mengikuti apa yang kita mauin. Misalnya contoh ketika saya ada di Israel, gitu ya. Tour leader bilang gini, nggak akan bisa pergi. Hari ini cuaca buruk, hujan, misalnya gitu. Saya bilang, enggak, dalam nama Yesus. Tapi saya punya otoritasnya dalam nama Yesus. Saya bilang tidak akan turun hujan, cuaca baik, kita berangkat. Dan ternyata ketika kita semua naik bis, kami semua naik bis, tur perjalanan, ternyata benar-benar cuaca jadi bagus. Ya gitu. Terus ketika kita di Belanda, kita ada angin yang badai begitu kencang. Tapi kita hanya dengan otoritas nama Yesus. Kita berkata, Tuhan Yesus, Engkau Tuhan, pencipta langit dan bumi. Engkau yang mengendalikan alam semesta. Engkau yang mengaturnya. Dan sekarang dengan otoritas namamu, Yesus, kami perintahkan. Angin, tenang. Jadi tenang, gitu.
Nah, bahkan berapa tahun yang lalu ketika saya ke Jerman, teman sudah bilang bahwa ini nggak ada pesawat yang bisa landing karena ada badai salju. Tapi kembali saya berdoa hanya mengingatkan bahwa Tuhan yang mengendalikan alam, Tuhan yang berkuasa, tapi otoritas diberikan buat kita. Saya nggak perintahkan Tuhan, tapi saya perintahkan bumi untuk jadi badai saljunya berhenti. Pesawat kami akan mendarat. Itu benar. 2 jam, kurang 2 jam kami mendarat di Hamburg. Itu tiba-tiba matahari bersinar terang. Sampai yang jemput kami di Jerman itu bingung. Ada apa ini tiba-tiba cuaca berubah? Ternyata hanya untuk buat matahari yang bersinar terang itu hanya membuat landasan kami kering. Maksudnya saljunya lumer semua. Sehingga kami bisa mendarat. Nah itu seperti itu. Terus ketika kami di Korea, sebetulnya nggak ada satupun pesawat yang bisa terbang. Semua seperti pindang di airport Seoul itu. Tapi kami cuma kembali berkata, matahari bersinar dalam nama Yesus, kami bisa terbang. Ternyata satu-satunya pesawat yang bisa terbang cuma pesawat kami. Pesawat teman kami satu rombongan yang 80 orang nggak berangkat sampai besoknya baru berangkat karena mesti nginep lagi di Seoul. Tapi pesawat kami bisa terbang. Itu kita hanya menggunakan otoritas dalam nama Yesus. Kalau kita ngelihat itu di Wahyu 5 ayat 9, Wahyu 5 ayat 9 dan 10. Wahyu 5 ayat 9 dan 10. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan Mereka tuh yang dimaksud kita semua ya, yang percaya Yesus ya. Terus dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan mereka tuh kita. Dan mereka tuh kita yang sudah ditebus dengan darah Yesus. Ya, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Ya. Jadi jelas kita bisa memerintah bumi itu. Doa Imam Matrajani yang bisa memerintah di mana? Markus 11. Markus 11 ayat 23. Markus 11 ayat 23. Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ya. Siapa sesungguhnya? Ya. Barang siapa berkata kepada gunung ini. Jadi kita yang percaya, yang berkata kepada masalah kita, gunung bicara tentang masalah yang nggak bisa diselesaikan, nggak bisa pindah, nggak bisa beranjak, nggak bisa goyang, tapi kita bisa memerintahkan masalah itu untuk beranjak dan tertampak ke dasar laut, asal tidak bimbang hati. Berarti apa? Kita punya otoritas untuk memerintah. Dengan perkataan kita, otoritas itu kita kalimatnya bentuk kalimatnya adalah kalimat perintah, beranjaklah dan tercampaklah ke dasar laut asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya terjadi, hal itu terjadi. Jadi kita berdoanya dengan kalimat perintah,
Dan ketika kita memerintahkan, kitanya nggak boleh bimbang, nggak boleh ragu. Tapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu terjadi, hal itu terjadi buat kita. Ya. Semoga jelas ya yang bertanya tadi ini, gitu kan. Kita bukan memerintah Allah, kita bukan memerintah Tuhan. Tapi kita sedang menggunakan otoritas kita. Tadi kan memerintah di atas bumi. Gitu ya. Semoga jelas. Silakan yang mungkin mau tanya lagi di 081225225949 atau 081575800949. Ya, ya, kalau mungkin ada yang kelewatan minggu-minggu lalu, maafkan. Nah, kalau ada yang kelewatan kan saya harus di ini. Lanjut. Oke. Terima kasih ya yang sudah kirimkan WhatsApp. Yang mau kirimkan WhatsApp boleh loh 081225225949 atau 0815758008000949. Selamat pagi Bu Elis dan Ningrum, pagi. Pagi. Kadang saya merasa terusik ketika mendengar kalimat demikian. Manusia itu hidupnya seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Apakah pernyataan ini sejalan dengan iman kita? Padahal firman Tuhan mengatakan di Ulangan 28 ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Bagaimana tanggapannya, Bu? Loh, itu kan filosofi dunia. Hidup ini seperti roda yang sebentar di atas, seperti sebentar di bawah. Itu kan fahamnya orang dunia. Nah, ngapain kita dengerin mereka? Kita nggak perlu terusik dengan perkataan mereka. Dulu kita dengar mereka. Sekarang kita punya janji bahwa Tuhan bilang keadaan kita akan tetap naik dan tidak akan turun. Kita akan jadi kepala dan bukan jadi ekor. Keadaan kita akan bertambah baik, kian hari bertambah baik dan jadi sangat amat baik. Ya udah kita perkatakan itu aja, nggak urusan keadaan kita lagi down, lagi turun atau usahanya lagi drop. Tetap kita tetap pegang janji Tuhan. Ya, karena Amsal 4, sebentar, Amsal 4 yang hidup manusia itu seperti fajar pagi hari yang menuju rembang tengah hari itu ayat berapa ya? 16 apa 18 ya? Amsal 4. Ayat 18. Oke. Amsal 4 ayat 18, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar Nah, seperti cahaya fajar yang kian terus bertambah terang sampai rembang tengah hari. yang kian bertambah terang hingga rembang tengah hari. Jadi pengertiannya begini. Kita ngerti ya, perjalanan hidup orang benar itu seperti fajar itu tadi ya. Itu kita berjalan lihat kalau fajar itu. Lihat matahari itu bersinar ya dari timur sana ya. Dia akan terus naik, 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 perjalanan naik di rembang tengah hari itu pas jam 12 hari teng. Itu di atas puncak-puncaknya panas terik matahari, dia di atas kehidupan. Harusnya kehidupan orang benar di atas puncak, dia baru selesai. Mati, balik ke surga, selesai. Nggak perlu turun lagi. Janjinya Tuhan itu seperti fajar rembang yang menuju rembang tengah hari. Harusnya seperti itu. Tapi kebanyakan kan ada banyak yang gini. Wah, dulunya jaya dulu. Pas mati, pas bangkrut. Itu enggak harusnya. Yang semestinya yang dikatakan Amsal 4 ini. Ya.
Amsal 4 ayat 18 tadi ada yang nanya ya. Amsal berapa? Amsal 4 ayat 18. Jadi kalau ada ya itu orang di dunia mau ngomong seperti itu ya biarin mereka ngomong aja, yang kita pegang dan kita perkatakan adalah perkataan firman Tuhan, janjinya Tuhan buat kita ya, Bu. Iya, karena kita tidak ngikutin mereka lagi. Mm. Tapi kita ngikuti Tuhan yang perkataannya ya dan amin. Mm. Orang suka nggak suka, percaya nggak percaya, apa yang dikatakan Tuhan pasti terjadi. Karena perkataannya dia roh dan hidup. Kalau manusia berkata kan belum tentu jadi. Ya. Yap. Jadi yang kita imani dan kita pegang ya janjinya Tuhan buat kita, bukan perkataan dunia. Kadang-kadang ini loh pentingnya dari awal kita selalu ngomong jangan gagal fokus ya, Bu. Jangan gagal fokus em, karena perkataan atau yang kadang-kadang dunia seringkali bagikan atau sebarkan gitu lah. Seringkali kita teralihkan karena itu gitu. Padahal sebetulnya janjinya Tuhan tadi gitu. Yang dikutip oleh Bapak ini juga sudah ini kan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, tetap naik dan tidak turun gitu ya. Itu perkatakan aja, itu janjinya buat kita. Oke. Semoga jelas ya. Oke, dikirimkan. Terima kasih penjelasan dan penegasannya. Oke, terima kasih sudah bergabung pagi ini. Ya, silakan bisa kirimkan WhatsApp ya di 081225225949 atau 081575 800 949. Selamat pagi, mau nanya, kejadian Yesus diurapi dengan minyak wangi itu terjadi hanya satu kali atau berkali-kali ya? Terima kasih. Satu kali. Satu kali ya, Bu ya? Bersama wanita itu ketika Yesus sedang Ada di berkunjung. rumah Simon si penyamak boleh Iya, ada di rumah Simon di banyak kulit. ketika Yesus sedang berkunjung ke rumah itu. Jadi hanya satu kali. Itu saja pertanyaannya. Kalau ada yang ditanyakan lagi silakan ya 081225225949. Boleh 081225225949 atau 081575 800 949. Silahkan. Ini kayaknya kok oh enggak ya. Enggak, Niro nggak mau ngomong sepi deh. Mungkin masih menulis gitu ya. Ini loh kenapa seringkali di awal gitu ya sebelum Saberha Menja saya seringkali sampaikan sekarang aja kirimnya karena kadang-kadang kalau menulis pertanyaan gitu ya kan lama ditulis karena panjang gitu ya. Jadi silakan Anda di awal-awal sudah kirimkan jadi kita bisa langsung. Kalau nanti sudah di pertengahan atau menjelang akhir-akhir itu tuh nanti udah terburu-buru jawabnya atau misalnya ada yang belum jelas nggak bisa ditanyakan lagi. Nah, kalau kayak sekarang, mumpung sekarang Anda kirimkan WhatsApp, terus misalnya ada yang belum jelas, kita bisa tanyakan ulang. Oh, ini di bagian mana yang belum jelas? Ini di bagian apa yang belum jelas? Oh, saya nambah lagi nih nanyanya harusnya seperti apa? Kayak tadi juga ada WhatsApp, ada pertanyaan yang terus kalau kita begini gimana? Gitu. Nah, itu kan jadi selesai gitu ya. Jadi bisa benar-benar tuntas pertanyaannya nggak lagi dipikirin di kepala gitu. Kalau yang mau tanya silakan 081225225949 atau 081575 800 949. Oke. Yap, ini ada pertanyaan lagi. Bu, terus kenapa kehidupan manusia semua ada naik turunnya ya, Bu? Kalau janjinya Tuhan seperti tadi. Karena manusia nggak mau ngikuti jalan Tuhan. Ikut Mm-mm. Yesus tapi masih mau berjalan di jalannya sendiri. Coba Mm-mm. lihat di Mazmur 81 ayat 14.
Mazmur 81 ayat 14. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Banyak orang itu bilang percaya Yesus, tapi setelah ikut Yesus, nggak mau ngikuti jalan yang ditunjukkan. Maunya ngikuti jalannya manusia lain. Mengikuti jalan yang lama. Nah, makanya dia bisa naik turun, tapi coba dia belajar taat, ngikuti jalannya Tuhan. Pasti dia akan naik terus dan gak akan turun. Yang saya lewati, yang saya ikuti, saya cuma ngikuti aja. Bener apa yang dikatakan, keadaannya akan naik terus. Ada hambatan, ada. Tapi bukan berarti hambatan itu membuat kita berhenti. Tapi terus ada jalan penyelesaiannya, dan selama kita tetap tinggal di dalam firman, ya penyelesaiannya tetap yang terjadi adalah apa yang Tuhan katakan. Keren loh. Ya. Mazmur 81 ayat 14. Tadi ya. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Mazmur 81 ayat 6 ayat 14. Ya. Jadi kalau ditanya kenapa kok manusia masih banyak naik turunnya gitu ya. Kenapa kok ada begini-begini ya. Ya itu salahnya kita, bukan salahnya Tuhan. Kadang-kadang gitu ya, kita yang salah, kita yang semau sendiri mengambil keputusan ketika ada akibatnya, kemudian kita salah-salahin Tuhan. Padahal Tuhan, aku kan nggak nyuruh. Seringnya seperti itu ya, Bu? Iya, jelas dia membimbing kok. Dia Ya, membimbing jalan hidup kita kok. Cuman kita nih seringkali yang dibimbing kan yang nggak mau. Orang ya, Jawa bilang sok keminter, sok tahu. ya. Sakarpe Dewi. Iya, sok Nah, tahu. sok tahu, sakarpe Dewi. Kita seolah-olah gitu ya, kita tahu yang terbaik. Seolah-olah kita tahu bahwa maunya kita itu yang the best. Padahal kita kan nggak ngerti besok mau apa terjadi, nanti terjadi apa gitu ya. Nah, itu yang wajib untuk kita tahu sebetulnya, untuk kita ngerti dan paham. Jadi jalannya bareng Tuhan. Em, seberapa sering gitu ya Tuhan mengingatkan, seberapa sering Tuhan membimbing tadi gitu. Tapi kita abai dan kita merasa bahwa mana sih? Atau kita nggak mau nurut apa yang Tuhan mau kita lakukan. Ya silakan. Ini mungkin jelas ada pertanyaan lagi tambahannya dari yang dibahas. Ini kalau misalnya belum jelas di bagian mananya, silakan. 081 225 25 949 atau 081 575 800 949. Boleh. Silakan. Nah, kalau yang mau nanya lagi hal yang lain bukan tentang yang kita bahas di hari ini boleh banget. 081 575 800 949 atau 081 225 225 949. Oke. Selamat pagi Bu Elis dan Ningrum. Pagi, saya mau tanya, apakah orang percaya tidak boleh berhutang? Gimana kalau hutang untuk modal usaha? Apa bedanya dengan orang-orang kaya yang pakai kartu kredit? Bukankah itu juga termasuk hutang? Terima kasih. Nah, ini pertanyaannya yang salah. Hmm, Kenapa pertanyaannya selalu bilang ini? Apakah orang percaya nggak boleh hutang? Loh,
Boleh sih boleh. Karena ada lembaga yang Tuhan kasih, yaitu bank kan, untuk memberi usaha, modal usaha. Cuman kan masalahnya sekarang itu, kenapa tanyanya nggak gini ya? Gimana caranya ya kita bisa usaha tanpa hutang? Nah harusnya kan kalau bisa tanya begitu, kenapa enggak? Hmm. Bisa nggak satu kali saya ada pengusaha orang hebat terkenal. Dia bilang sama saya, masa sih nggak boleh utang? Utang boleh, gitu. Cuman kenapa Bapak nggak kepingin usaha tanpa hutang? Dia bilang gini, nggak bisa. Usaha mesti pakai utang. Usaha itu harus ngutang, nanda ngutang nggak bisa. Saya bilang, yang bilang siapa? Kalau orang usaha itu harus ngutang. Itu Bapak berkata demikian, ya terjadilah sesuai dengan iman Bapak. Kalau Bapak percaya bahwa nggak bisa usaha tanpa tidak hutang. Jadi harus hutang. Ya imanmu seperti itu, terjadilah seperti yang kamu imanin. Gitu kan? Satu kali dia mencoba kali. Satu kali bunga terlalu tinggi dan dagangan itu bahan itu mahal. Bahan mahal ya. Satu kali dia didatengin sama orang, dia nggak bisa kulaan karena nggak cocok, nggak bisa lah sama dengan utang pun nggak bisa. Satu kali dia didatengin sama pembeli barang. Pak, saya mau cari barang ini. Teman saya pengusaha bilang gini, enggak, aku nggak punya barang. Nggak punya barang nggak bisa. Karena nggak cocok dengan uang bank, dengan pinjam uang bank itu aku nggak bisa. Harganya nggak masuk, mepet, mahal sekali. Gitu kan. Tapi tiba-tiba pelanggannya bilang gini, udah, kalau Bapak memang ada barang, Bapak beli aja. Saya kasih nih duit untuk Bapak bisa beli. Bapak beli, nanti Bapak mau ambil untung berapa? Silahkan. Itu pembelinya ngasih duit dia uang tahun itu ya, tahun itu 1 miliar untuk beli bahan yang dicari. Sehingga teman saya pengusaha ini bisa beli bisa kulaan tanpa ngutang bank. Terus dia dikasih kesempatan sama langganannya ini, Bapak mau ngambil untung berapa? Silakan. Hal itu membuat teman saya pengusaha ini sadar, oh ternyata bisa ya Bu ya, dagang tanpa hutang. Nah sejak itu hari itu dia percaya. Ya, mau pakai kredit card, mau pakai apa boleh, tapi tahu loh itu bunganya tinggi loh. Ya. Pilihan di tangan Anda sih, mau ngutang boleh, tapi kalau saya ya kepengennya bisa dagang tanpa hutang. Ya. Terus ini ada Ya, tambahan pertanyaannya. Minta saran Bu supaya bisa bebas hutang secepatnya. bisa bebas hutang secepatnya, belajar setia dengan harta orang lain. Kalau punya uang, cepat ambil, bagian Tuhan lainnya lunasin. Lukas 16 ayat 12. Lukas 16. Lukas 16 ayat 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ya. Halo? Ya, Bu. Ya, jadi belajar setia dengan harta orang lain. Kalau mau cepat bebas dari hutang, ya kita harus setia dengan harta orang lain. Begitu punya uang, jangan mikir aku lagi butuh, dia masih punya duit banyak.
Nggak urusan dia yang diutangi duitnya masih banyak, masih kaya, nggak ada urusan. Yang penting bagian kita bayar. Nyicil, mulai nyicil utang. Cepet pasti bebas. Itu saya dulu. Selama saya berpikir saya masih butuh yang ngutangi duitnya masih banyak, ya saya nggak pernah bebas. Tapi ketika saya mulai dausan, orang sana masih punya duit banyak, saya tetap bayar utang. Boy, itu cepat sekali. Ya. Cepat sekali. Oke, itu ya sarannya. Semoga bisa dilakukan. Dilakukan dong, bukan semoga. Oke, lanjut. Selamat pagi Bu Elis, pagi Ningrum, pagi. Kalau orang Kristen mengutuk, apa akibatnya ya Bu? Orang mengutuk, ya akibatnya ya terjadi. Karena mati dan hidup dikuasai lidah kan. Ya. Amsal 18:21 dengan ulangan 14:28. Itu kan jelas bahwa seperti apa yang kamu katakan itu akan terjadi, hal itu terjadi bagimu. Apa yang kau katakan di hadapanku itu yang akan kukerjakan bagimu. Ya kan? Jadi udah jelas pasti jadi. Akibatnya ya orang itu terkutuk. Ya. Tapi kitanya sendiri juga akibatnya terkutuk loh. Karena kita ngutuk orang ya kita dikutuk. Kita nggak berkenan sama Tuhan. Dan kita disuruh hidup bukan untuk ngutuk orang, tapi kita harus jadi berkat buat orang lain kan. Oke. Okay? Ya. Kenapa kita harus ngutuk? Makanya. Karena Tuhan nyuruhnya kita membalas kejahatan dengan kejahatan kan. Iya. Bukan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas dengan kasih, dengan kebaikan gitu ya. Jadi kalau apa namanya, kenapa harus ngutuk gitu. Bahkan sama musuh kita aja Tuhan suruh kita untuk sediakan hidangan, berkati gitu ya. Terus kenapa harus mengutuk? Iya. Artinya kalau kita mau mengutuk, bukan persoalan itu terjadi atau tidak. Persoalannya adalah hati kita ada yang nggak beres nih. Kalau sampai yang keluar dari mulut kita adalah kutuk, bukan berkat atau bukan kasih gitu. Oke, lanjut. Selamat pagi Bu Elis, pagi Ningrum, pagi. Adam dan Hawa dikasih kemerdekaan. Di Taman Eden semua boleh kamu makan, hanya di tengah-tengah ada pohon pengetahuan yang tidak boleh kamu makan. Tetapi Hawa memakannya. Dia diusir dari Taman Eden. Dia tidak mendapat kemerdekaan, disuruh mengusahakan tanah sendiri. Terus Adam Hawa mati sampai keturunan yang ke-9. Terus Adam Hawa dapat kemerdekaan dari Tuhan nggak ya Bu? Karena Tuhan Yesus belum datang ke dunia. Tuhan Yesus turunkan di perjanjian baru. Terima kasih. Ya pasti enggak. Adam dan Hawa diawalinya dikasih kemerdekaan, tapi setelah dia melanggar perintah Tuhan, dia jatuh dalam dosa, maka sejak hari itu Tuhan mengutus dan Hawa dengan berkata dengan berjerih lelah, kamu akan mendapatkan rezekimu, akan dapat makan dengan berkeringat. Ya, dia enggak, itu kena kutuk sampai penyelamatan Yesus. Nah, sebetulnya sebelumnya Tuhan berusaha dulu dengan memberikan perintah yang disampaikan oleh Musa. Tapi ternyata dengan perintah itu manusia juga nggak bisa taat. Maka akibatnya ya harus datanglah Yesus untuk menebus dosa manusia. Nah, Adam dan Hawa dimerdekakan ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Dari zaman Adam dan Hawa sampai Nabi terakhir itu baru dibangkitkan. Ya, oke. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Semoga jelas ya. Selamat pagi Ningrum, pagi Bu Elis. Selamat ulang tahun kedua buat Saber Hamenja. Yeay. Selamat ulang tahun Ningrum.
Yang ulang tahun Sabar Hamenja, bukan Ningrum. Kan yang memeloporinya Iya. Ningrum. Yang melapori good news lah. Ya, ini dari Bu Risma di Kendal. Aku mau cerita dikit boleh, Bu? Boleh. Ini tentang Sabar Hamenja. Jadi tahun 2022 saat aku dalam masalah tanpa sengaja dengar acara ini. Seketika hatiku langsung damai. Seperti ada yang bilang, nih loh lewat ini ada pertolongan datang gitu ya. Malamnya saya mimpiin Bu Elis loh. Walau Eh, baru satu kali aja denger Saber Hamenja. Setelah itu kehilangan jejak Saber Hamenja sampai pada bulan Mei tahun 2023 ketemu lagi Saber Hamenja. Dan aku sangat senang sekali. Sejak itu mulai kenal Yesus dan puji Tuhan sekarang sudah menerimanya. Yeay! Puji Tuhan. luar biasa, puji Tuhan. Sabar Hamenja Good News sangat berarti katanya. Semoga Sabar Hamenja selalu langgeng dan jam hari-harinya ditambah lagi. Yeay! Yeay. Ketawa aja Puji saya. Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa. Yes, Tuhan Yesus luar biasa. Keren, keren. Terima kasih ya Bu Risma udah tetap setia bersama dengan kita, terus tetap tekun dan tetap ini ya pada tuntunannya. Oke. Lanjut. Aduh bahagia loh kita memulai tanpa ekspektasi apapun tapi ternyata luar biasa ya. Lanjut, lanjut. Kelihatan no, dari wajahmu. Kelihatan dari wajahmu yang berbingar-bingar. Enggak, dulu waktu kita memulainya di tahun 2022 itu kan kita tanpa ya udah kita jalan aja gitu ya Bu ya. Ternyata seiring berjalannya waktu luar Wah, biasa. Pagi Bu Elis, pagi Ningrum. Bu, kalau seumpama dapat pagi. bantuan dari kepercayaan lain berupa sembako, apakah kalau bantuan itu diambil apakah tidak baik Bu? Kalau bantuan seperti itu apakah baik atau tidak? Maksudnya bantuan Dikasih, bantuan dikasih Bu. sembako. Dikasih sembako oleh kepercayaan lain buat kita. Itu diambil atau tidak? Oke. Kalau diambil itu baik atau tidak ya? Nah, Karena tujuannya apa? Kalau nah, Anda membutuhkan, Tuhan itu bisa kirim burung gagak untuk pelihara Elia kan? ya. Burung gagak itu doyan daging enggak? Doyan. Hmm. Tapi kenapa? Bu, suaranya hilang. Bentar ya Gunung saya lihat. Ini suaranya hilang tiba-tiba. Halo. Ibu tuh Maaf, suaranya hilang. lo mana hilang? Udah, ini Mana? udah. Udah. Tadi sampai ke burung gagak. Soalnya ini Nah, dari burung menurut dia itu penyembahan berhala gitu loh, Bu. loh. Nah ya, sekarang gini pertanyaannya. Burung gagak itu doyan daging enggak? Doyan. Doyan kan? Suka kan? Doyan. Suka banget. Tapi kenapa dagingnya enggak dimakan sendiri tapi dikasih ke Elia? Karena Tuhan yang suruh. Tuhan pakai burung gagak itu untuk pelihara Elia. Oke? Ya, Jadi Tuhan bisa memberkati kita lewat kepercayaan lain enggak? bisa. 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 Ya. Halo? Oke. Bu masih sama Ningrum nggak? Suaranya kemana hilang? Bentar. Yang di Ya. altar tuh justru yang suruh makan itu biasanya tokoh-tokohnya dan pelayan-pelayannya yang pada mau makan sisa dari penyembahan itu mereka. Tapi yang dibagikan ke orang lain itu sebetulnya banyak yang masakan-masakan yang belum terjamah, belum disentuh dengan belum sempat disajikan atau diberikan Hmm. di hadapan penyembah berhala itu. Mm-mm.
Kalau memang Anda lapar dan butuh, ya doain aja dalam nama Yesus. Ya. Tapi kalau kita serakah, semua tergantung dari motivasi hati. Kalau kita sudah bisa makan, tapi kita pelit, memang nggak mau makan, itu ya cuman maunya minta ini itu aja, nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau Anda memang pas butuh, pas dikasih, ya sudah. Tapi kalau pas butuh, pas dikasih dengan kata gini, kamu ikut ke aku ya lebih baik nggak usah diterima. Kalau Ya. pakai embel-embel gitu, lebih baik nggak makan kan daripada kehilangan Tuhan. Tuhan Ya. bisa punya cara dan jalan lain untuk memberkati kita kok. Ya, Amen. Yes. nangkep ya. Nangkap, Semoga nangkep ya. Yuk, Tuhan nangkap. berkati. Jelas. Oke. Semoga jelas ya tadi. Tuhan bisa pakai siapa saja gitu, dan kalau itu bentuknya sembako, rasa-rasanya biasanya kayak gitu kan, misalnya nih dia ada bakti sosial atau apa, dia memang siapkan khusus untuk dia kasih gitu, dan tanpa embel-embel apapun, biasanya seperti itu. Lanjut, ini tentang kutuk tadi Bu, orang Kristen yang mengutuk. Bu, terus kan kita nggak bisa mencegah orang mengutuk kita. Masa kita terima kutuknya hanya karena dia orang Kristen? Kenapa? Kenapa? Gini, yang lanjutan tadi orang Kristen mengutuk itu loh Bu. Ya, ya. Terus kan kita nggak bisa mencegah orang mengutuk kita. Masa kita terima kutuknya hanya karena dia orang Kristen? Ya jangan Loh, diterima ya. enggak. Jangan misalnya enggak gini. Misalnya kita kan nggak bisa menahan atau tidak bisa nyuruh dia nggak ngutuk. Dia tetap ngutuk. Ya. Jangan bilang, apakah kita terima kutuknya hanya gara-gara dia Kristen? Bukan. Sekalipun dia Kristen, tapi kalau Anda tidak ada alasan untuk dikutuk, kutuk itu tidak akan nyampe ke dalam hidup Anda. Ya. Amsal 26 ayat 2, kalau nggak salah. Amsal 20. Oh ya. Amsal 26 ayat 2. Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Nah, kalau Anda tidak punya alasan, dikutuk sama siapapun, orang yang orang sakti, orang punya wewenang apapun, nggak akan kena karena nggak ada dasarnya. Maksud ya, saya Mm-mm. seperti gini, landasan pesawat terbang. Pesawat terbang itu tidak akan bisa landing kalau di kota atau di daerah itu tidak ada landasannya, nggak ada lapangannya. Buat dia landing, ya nggak bisa. Contoh, Anda nggak punya celah, Anda nggak salah, Anda dikutuk, ya nggak akan kena. Mm-mm. Tapi kalau Anda utang, seandainya utang nggak bayar atau ngambil hak orang, orang itu ngutuk, pasti kena. Sekalipun dia bukan orang Kristen, disumpahi, ya kena. Tapi kalau kita ini sebagai orang Kristen, Mm-mm. ya mau ngutuk pun kalau Anda nggak punya celah, Anda nggak kena kok. Mm-mm. Nggak akan kena. Kalau misalnya nih, Anda sebagai anak hormat orang tua, dalam bekerja Anda jujur, tanggung jawab, Anda setia, Anda mau dikutuk siapa? Sekalipun orang Kristen, nggak akan kena. Nggak, jangan takut, nggak akan kena. Ya. Tapi kalau Anda ketakutan, kena. Tapi kalau Anda tahu dasar kebenaran Amsal 26 ayat 2, bahwa tidak ada kutuk datang tanpa alasan, Anda tidak akan kena. Ya, jelas ya? Ya. Oke? Ya, Tuhan berkati. Dan berkati. Bahkan kita kan bisa, waktu itu Bu Elis juga sempat ngajarin cabut aja gitu ya, tolak di dalam nama Iya, Tuhan Yesus. Itu kan bisa kita lakukan ditolak. juga ya Bu. Betul, ditolak, ditolak. Iya. Waktu itu kita bahas tentang apa ya, suami yang kadang-kadang keluar kata-kata kutuk untuk anaknya gitu kan. Nah, sebagai seorang istri, sebagai seorang penolong,
dia bisa lakukan sesuatu, tolak di dalam nama Tuhan Yesus, cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, itu bisa kita lakukan gitu. Oke, jadi jangan diterima, justru diterima tapi cabut dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Oke, lanjut. Selamat ulang tahun yang kedua, Sabar Hamenja, sehat terus Bu Elis dan Ningrum. Amin, amin. Puji Tuhan, terima Amin. kasih. Biar terus jadi berkat ya, biar terus bisa ini. Oke, Ningrum, apa WA saya terlewat? Oke, saya lupa. Ini WA-nya terlewat atau enggak, tapi coba ya kita baca. Oh, ini terlewat kayaknya nih. Pagi Bu, bagaimana asalnya orang Pagi. raksasa dari suku Enak? Ini belum pernah kita bahas ya Bu? Belum. Dari mana mungkin ya pertanyaannya harusnya ya? Dari mana asalnya orang raksasa dari suku Enak? Ini di kejadian ya? Sebentar. Coba Suku kita Enak itu bukannya di Joshua ya? Joshua ya Bu ya? Joshua ya. Oh. Ya kalau asalnya nggak tahu saya. Nanti mesti dipelajari silsilahnya dulu. Em, ya, Yosua 21 ayat 11. Yosua. Ya, ini harus dipelajari sejarahnya dulu ya. Kalau dari suku Enak itu Yosua 21. Bentar, sebentar. Itu cuman ada kalimat begini. Yosua 21 ayat 11 itu kepada mereka diberikan Kiryat Arba, itulah Hebron. Arba inilah bapa suku Enak di pegunungan Yehuda dan tanah-tanah Oh, lah penggembalaan itu di dia. sekelilingnya. Nah itu dari asalnya dari itu. Itu Hebron, Saya, Arba. ya saya nggak hafal. Ya. Iya. Oke. Pasti kalau ditelusuri itu ada kok. Ada. Mm. Oke, ini ada ya semoga jelas tapi memang kalau memang dipelajari itu ada buk apa ya? Kalau di dalam Alkitab mungkin terbatas hanya dikatakan seperti itu. Jadi memang harus ditelusuri kisah sejarahnya juga sih sebetulnya. Kalau memang mau jelas. Lanjut. Selamat pagi Ningrum dan Bu Elis. Saya ingin bertanya. Pagi. Pagi. Beberapa saat yang lalu saya mendengar di sebuah gereja seorang gembala menskorsing atau menghentikan sementara anak pelayanannya karena memiliki masalah dengan gembala atau pelayanan. Apakah wajar seorang gembala melakukan seperti itu, Bu? Karena seharusnya kalau ada masalah diselesaikan dengan baik tanpa menghentikan sementara dalam pelayanan. Apalagi seorang gembala seharusnya bisa menjadi penengah bagi jemaat atau orang yang bermasalah. Terima kasih. Skorsing, Bu. Gini, sebetulnya emang itu kalau sudah diambil skorsing berarti ada masalah yang nggak sepele. Biasanya nggak sepele. Nah, hanya kadang-kadang ini seorang gembala yang setelah mengatasi konseling atau mengatasi masalahnya, kan nggak mungkin bisa declare, Hmm. menceritakan, karena kasih itu menutupi, jadi taunya jemaat gini, ih ini masalahnya cuma sepele, kok sampai diskorsing ya, gembalanya nih nggak bener, sebentar, jemaat nggak bisa main hakim seperti itu. Saya sendiri banyak ngatasi, saya bukan gembala, tapi saya mengatasi banyak konseling orang yang nggak mau fair sama gembalanya, nggak mau cerita sama gembalanya, ceritanya sama saya. Hmm. Dengan perkataan, dengan perjanjian Bu Elizabeth, jangan cerita sama gembala saya. Dan ketika dia cerita, kasusnya itu parah sekali. Kalau itu saya jadi gembalanya, saya pasti skorsing dia. Karena dia nggak layak melayani. Contoh nih, maaf ya, ada seorang pelayan mimbar. Orang berpikir dia hamil dengan suaminya, tapi ternyata dia hamil dengan orang lain.
Tapi karena dia bersuami, orang berpikir dia hamil dengan suaminya. Padahal enggak. Loh kalau ini saya sebagai gembala sidang, saya skorsing dia pasti nggak mungkin enggak. Karena mimbar nggak boleh dijajak atau nggak bisa diinjak-injak dengan orang-orang yang hidupnya nggak kudus kan. Ya, Nangkep ya. nangkep. Tapi masalahnya karena dia ini konselingnya sama saya dan itu rahasia konseling. Kalau sudah dibilang Bu Elis jangan ngomong, ya saya nggak ngomong. Karena saya terikat dengan perjanjian saya bahwa saya tidak boleh ngomong sama gembalanya. Tapi jujur hati saya sebagai seorang hamba Tuhan yang mengerti bahwa mimbar itu tidak boleh diinjak-injak dengan orang-orang yang nggak hidupnya tidak hidup dalam kebenaran. Nah, saya ngomong enggak, saya ceritakan secara umum, tapi saya tidak sebut nama dan saya tidak sebut gereja siapa dan tidak sebut gereja di mana supaya para gembala waspada. Ini hal kayak gini banyak loh, banyak sekali loh. Saya nanganin lagi ketua kaum muda yang digandrungi dan dikagumi dengan orang, dengan anak-anak muda. Mengamili banyak anak. Coba apa nggak mengerikan? Hal kayak gitu nggak bisa, nggak boleh dilerai, nggak boleh diskors. Oh sorry, kalau saya ya saya skors. Dia mau nggak terima, jemaat mau nggak terima ya sudah. Tapi kalau saya menjelaskan di depan umum, saya menjelekkan dia. Itu rahasia konseling. Jadi coba tolong sebagai jemaat, tolong jangan menghakimi dulu, tapi pasti kalau seorang gembala melakukan skorsing, pasti ada sesuatu. Nggak mungkin nggak. Kalau seandainya sampai gembala itu berpihak ke satu orang, ya sudah. Itu urusan dan itu tanggung jawab dia dengan Tuhan. Tapi paling enggak, kalau diskorsing, buat yang diskorsing kan juga sebetulnya nggak ada masalah kan. Yalah, orang pelayanan, nggak boleh pelayanan, yang penting aku melayani Tuhan. Ya kan? Pelayanan nggak cuma di mimbar, pelayanan nggak cuma di dalam gereja. Kita kan masih bisa pelayanan dengan bentuk yang lain. Tunjukkan kesetiaan kita, diskors pun, oh kita diajari tentang kerendahan hati. Nggak gampang loh. Orang diskors mau terima, diem, itu nggak gampang. Tapi hanya orang yang rendah hati, diskorsing, dia tidak lari dan tidak pindah ke gereja mana. Mana itu yang benar. Terima aja skorsingnya. Kalau itu baik mengajar kita latihan rendah hati, kenapa tidak? Terima aja. Gak apa-apa. Diskors itu paling setengah tahun, 3 bulan, setengah tahun selesai ya. Bisa pelayanan lagi. Kalau betul hati kita murni mau melayani Tuhan dan ketulusan hati kita melayani Tuhan, pasti kita nggak akan berontak ketika diskors. Oke? Tuhan berkati. Tuhan berkati. Kalau memang itu sebuah karena sesuatu hal gitu ya, ada karena kesalahan ya diskorsing ya udah itu bentuk penundukan diri kita kepada otoritas. Itu didikan kok. Itu didikan yang mengajar kita berhikmat kok. Yes. Datang sama Tuhan, minta ampun, terus koreksi, perbaiki gitu ya, kembali ke jalannya Tuhan, jalan lagi. Kalau itu terjadi bukan karena kesalahan kita, anggap aja itu sebagai sebuah fase atau masa proses pembentukan gitu ya. Gimana hati kita tetap murni, tetap tulus, tetap lakukan seperti yang Tuhan mau gitu. Kalau memang Tuhan suruh diam, diam aja gitu ya. Pasti ada maksud. Di dalam segala perkara pasti ada maksud Tuhan. Kalau misalnya si gembalanya yang salah atau keliru ya itu urusannya dia dengan Tuhan, bukan urusannya kita. Jangan sampai kita malah justru karena ikut-ikutan gitu, jadi kita malah yang salah gitu kan. Oke, silakan kalau ada yang mau pertanyaan, masih ada waktu, masih jam 10 nih, 10 lebih 8 menit.
Jadi masih ada waktu sampai jam setengah 11 atau 10.30. Tadi ada yang bilang nih, Nurul, mati lampu di rumah saya nggak bisa dengerin. Tenang, nanti saya share di YouTube biar bisa didengerin lagi lanjutannya. Nanti saya share linknya deh, atau linknya Facebook ini nanti saya share juga nggak apa-apa. Memang kadang-kadang kalau ada kebaikan itu ini gitu agak sedikit terjadi sesuatu nggak apa-apa. Nanti bisa. Jadi siaran kita selalu saya share juga lagi di YouTube atau yang lama-lama. Aku baru dengerin Sabar Menja sekarang, padahal Sabar Menja udah 2 tahun. Silahkan buka Facebooknya Good News, buka YouTube-nya Good News. Di situ episode-episode lama sudah kita share dan ada banyak hal yang kita bagikan juga. Oke, em, lanjut ya Bu. Ini ada yang nanya. Nanya lagi boleh? Boleh. Silahkan. Tertulis di Matius 23, sebentar. Matius 23 ayat 37, lalu di Lukas 13 ayat 34. Ini tentang, oh ya, ada nabi-nabi dan orang utusan yang mati di Yerusalem. Saya cari-cari kok tidak mendapatkan info nabi-nabi yang mati dibunuh di Yerusalem. Ini siapa sih Bu nabi-nabi dan orang-orang utusan tersebut? Terima kasih. Nggak tahu saya. Nanti saya pelajari dulu ya. Karena di situ juga nggak ditulis. Jadi itu bukannya Ini nih Matius 20 keluhan ya. keluhan terhadap Matius 20. Yerusalem Bu. Judulnya perikop. Ya, Keluhan terhadap Yerusalem ya. saya bacakan ya. Cuman Matius yang ya, Matius 23 ayat 37 itu dikatakan Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Itu yang di Matius 23 ayat 37. Kalau yang satunya ada di Lukas 13. Ini sebenarnya sama sih isinya. Lukas 13 ayatnya yang ke 34. Ini sama. Judul perikopnya Yesus harus mati di Yerusalem, keluhan terhadap Yerusalem. Ayat 34. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Itu, Bu. ya itu memang cuma judulnya kan cuman keluhan tentang Yerusalem. Karena banyak sebetulnya kan Tuhan kepengen selamatkan Yerusalem. Tapi banyak nabi-nabinya yang dibunuh. Termasuk yang terakhir adalah Yesus. Yesus itu kan sebagai imam dan sebagai nabi juga. Yang akhirnya juga dibunuh. Hmm. Pertanyaannya ini menurut si penanya ini siapa sih nabi-nabi dan orang-orang utusan yang dibunuh di Yerusalem itu? Nah itu banyak sebelum nabi-nabi sebelumnya dan yang terakhir adalah Yesus. Hmm. Oke, Yerusalem. Ini ditanya itu tadi siapa? Ini nih salah satunya itu yang terakhir itu Yesus ya disampaikan seperti itu. Kalau siapa aja nama-namanya ini harus dibaca ulang lagi di ininya siapa saja gitu kan. Ditanyakan kan siapa sih yang nabi-nabi yang dan orang-orang utusan yang mati di Yerusalem. Itu harus dicari, dibaca ulang lagi di belakang-belakang ke ke ininya. Oke, ke belakang-belakangnya.
Monggo kalau masih ada waktu, masih dari jam 10.13 nih sampai jam 10.30. Hmm. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk. Selamat pagi Bu, ini dari Risma. Bu, saya tuh mimpi di rumah bapakku lihat awan hitam besar datang dari selatan ke utara. Awan hitam besar itu pecah jadi awan hitam kecil-kecil, banyak sekali. Lalu berubah jadi kayak iblis gitu, tambah tubuhnya tinggi, hitam, mata merah, kepala bertanduk dua. Mereka loncat-loncat gembira sambil berkata, kita sudah datang ke manusia untuk menghancurkan manusia. Gitu Bu pokoknya. Di antara dua kalimat itu. Lalu pimpinannya tuh bilang, kita sudah datang, berhati-hati kamu, katanya gitu. Nah setelah itu dia balik kanan dan bilang semuanya kita ke utara. Dan berubah kembali menjadi awan kecil-kecil lalu bergabung kembali jadi awan hitam besar. Dan itu pergi ke utara dengan diiringi awan cerah. Apa artinya ya Bu? Apa hubungannya, ada hubungannya nggak dalam hidup saya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Halo? Iya, Mm-mm. dari selatan balik ke utara. Ya. Yang pada waktu dia datang, terus dia berkata, hati-hati kamu, aku Mm-mm. sudah datang ke bumi, bla 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 itu. Mm-mm. Anda ngalami kejadian apa selama ini? Mm. Dia tadi cuma cerita bahwa dia sudah terima Yesus, Ibu. Oh ya udah, makanya dia pergi. Setelah Hmm. dia terima Yesus, dia udah pergi meninggalkan. Karena setiap orang yang telah ditebus dengan darah Yesus, setan pasti pergi ninggalin dia. Hmm. Ya, Mm-mm. cuman waspada aja, jangan buka celah. Oh Karena ini dibilang suami sakit, Bu. oh ya yang itu toh. Oke, oke. Mm-mm. Gak usah takut. Lawan aja terus. Mm-mm. Enggak, dia udah pergi, berbalik ke arah utara, selesaikan. Ya. Suami diajak bangkit, nggak usah ngikuti perasaannya, lawan iblis karena dia udah dikalahkan. Ya. Tuhan Yesus yang menyertai dan dia dalam diri kita lebih besar dan dia lebih jadi pemenang yang akan memenangkan peperangan itu buat kita. Ya, oke. Ya. Tuhan berkati. Tetap percaya, tetap teguh, sudah percaya Yesus, sudah eh, menjadi milik kepunyaannya gitu ya. Em, Tadi iblis itu sudah dikalahkan. Kalau memang ini tetap berdoa, terus percaya buat Tuhan itu yang punya hidup kita, dia yang pegang kendali atas seluruh kehidupan kita. Amin. Oke, masih ada lagi Kak, silakan yang mau nanya. Masih ada waktu, masih kira-kira ya 10 menit ke depan lah. 10 menit ke Cepat depan. juga. Iya Bu, ini udah 10 lebih 17 menit. Hmm. Wah, Oke, 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Yang mau WA call boleh. Kalau misalnya ngetiknya kelamaan meeting room boleh. 081 225 225 949. Atau telepon pakai teleponnya Good News bisa 024 84 55 949. Kalau di luar kota 08. Oke, kita terima teleponnya. Halo. Halo, Iya, silahkan pagi Ibu. Bu. Iya. Saya belum paham tadi jawabannya. Mm-mm. Oh, Ibu yang mimpi tadi. Iya, saya Risma. Nah, belum pahamnya di mana, Bu? Soal mimpi tadi, Bu, yang awan hitam besar itu loh. Mm-mm.
sejak itu suamiku sakit Bu sampai sekarang, bahkan hari Senin kemarin ya Bu, Mm-mm. malam minggu malam suamiku sempat nggak sadar gitu, kayak di bawah alam sadarnya dia. Soalnya dia tuh cerita matanya sambil melek sebelah, melek separuh gitu loh Bu. Mm-mm. Dan itu Suaminya udah badannya percaya kaku. Yesus belum? Belum Bu, Belum. Oke. Mm-mm. belum. Iya, terus dia kan itu cerita kan dia lagi ini ketemu sama almarhum orang tuanya yang udah meninggal gitu loh. Hmm. Katanya diajak jalan sama orang tuanya. Terus karena dia nafasnya nggak kuat, megap tuh, Mm-mm. dia mau istirahat bilang tuh tunggu sebentar, aku mau istirahat, napasku nggak kuat gitu. Tapi dia ditinggal sama orang tuanya, terus dia nangis. Nah saat kejadian itu tuh dia nggak nyadarin aku Bu. Aku ini apa namanya? Aku pegang-pegang badannya tuh, terus aku ajak ngomong, dia nggak nyadarin aku gitu loh. Mm-mm. Sepertinya dia tuh ada di alam lain gitu. Mm-mm. Oke, itu Itu aja. kejadian jam 12 malam. Mm-mm. Oke, itu aja, Bu. Karena gimana tuh Halo? nggak kedengeran. Sudah, itu aja. Ya. Oh iya, terus dan ini sampai sekarang ya Bu, Mm-mm. suami tuh nggak tahu kenapa kayaknya tuh putus asa gitu loh Bu, nggak mau hidup gitu. Kayaknya ada tekanan batin atau gimana, aku nggak tahu. Saat aku ajak ngomong, ada masalah apa, dia nggak mau jawab. Atau bosen sama aku, nggak mau jadi suami aku lagi, itu nggak mau jawab Bu. Mm-mm. Tapi Dan suaminya belum anaknya kenal Yesus ya? ini belum belum kenal Bu, karena dia masih pegang pegang kuat agama dari orang tuanya kan Bu. Oke. Cuma aku yang kenal. Oke. Udah. Dan aku Itu. terima Yesus, aku Mm. tuh diem-diem Bu terima Yesus itu. Oke, oke. Itu aja, Bu. Didengerin Ya ya apa jawabannya ya. kayak Heeh. gimana Bu? Iya, udah. Ini waktu kita tinggal sebentar nih. Iya, Udah? saya dengar Iya. radio ya Bu. Oke. Oke, Ibu Terima Risma. kasih Bu. Terima kasih. Iya, Bu. Hmm. Ya, Mm-mm. mau nggak suaminya didoain? Nah, itu dia. Sebetulnya dia belum waktunya dia pulang itu hanya karena pekerjaan roh jahat yang saya lihat. Karena Mm-mm. tadi ternyata nih suaminya belum dalam Tuhan. Ya. Kalau si jahatnya itu datang dan buat dia sakit, tapi sebetulnya kuasa gelap itu sudah pergi ninggalin dia. Mm-mm. Karena ibu udah percaya Yesus. Sekarang tinggal suaminya ditanya, mau nggak ditolong, didoain mau nggak? Kalau mau, ya nanti saya minta tim datang untuk mendoakan, kasih alamat lengkap ke Ningrum Mm-mm. supaya bisa didoain. Ya. Tapi Ya, minta suaminya mau nggak gitu ya untuk ya tanya didoakan. dulu. Ya, karena sebetulnya Tuhan akan kasih anugerah sama dia. Ya. Atau kalau enggak nggak usah ditanya, juga didatengin aja langsung. Kalau dia nggak dalam kondisi nggak sadar, setengah sadar, ya udah didatengin aja, tinggal didoain. Ya. Oke, itu ya Bu Risma nanti hubungin saya boleh ya. Tapi gimana? Bisa untuk didatengin atau didoakan? Akan ya. Oke, 10.22 Bu. Terakhir deh, kita closing aja. Ini udah jam segini. Waktu kita tinggal sedikit lagi. Oke, Ya. ya, Pesan mari buat kita pendengar. Mm-mm. pendengar Good News. Ya. Mari hari-hari ini kita berdoa Mm-mm. untuk Indonesia. Ya. Supaya tidak ada roh pemecah belah, roh adu domba, dan tidak ada perselisihan dan pertengkaran, salah paham. Kita berdoa dengan menggunakan otoritas nama Yesus. Perintahkan setiap kota Anda, lingkungan Anda, kampung, desa di mana kita tinggal, kita perintahkan untuk damai sejahtera Allah menaungi kita semua, dan rakyat Indonesia diredam dengan pikiran Kristus, semuanya hidup dalam kerukunan dan ketenangan. Amin. Ya,
Kita pergi kemana sepanjang jalan yang dilewati, kita berdoa supaya ada ketenangan, tidak terjadi sesuatu hal yang negatif, sampai rencana Tuhan semua terjadi. Karena yang harus terjadi adalah rencana Tuhan. Kita bertahan, tinggal berapa bulan kan ini, tinggal 20 berapa hari, 30 atau berapa nih sebentar, kira-kira tinggal 50 harian lah ya, 50 hari lebih, 50 berapa hari, toh pemerintahan kita akan ganti. Tapi bertahan supaya 52 hari ini Indonesia tetap tenang. Amin. Ya. Dan Ya. jangan lupa menggunakan kuasa imamat rajani Ya. dengan otoritas nama Yesus, perintahkan damai sejahtera turun melingkupi bangsa Indonesia. Tuhan Amin. Yesus berkati. Dan Yesus berkati. Terima kasih Bu Elis. Sama-sama. Dan berkati. Ya, terima kasih buat Anda Good News Family yang sudah bergabung bersama dengan saya. Terima kasih untuk kebersamaannya, terima kasih untuk atensinya. Selamat melanjutkan aktivitasnya ya. Berharap apa yang dihadirkan di hari ini boleh menjadi berkat dan bermanfaat untuk setiap Anda. Sampai jumpa.